Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma dari Stikes Maharani Malang, Prodi D3 Analis Kesehatan. Saya akan mereview jurnal dari Ahmad Yudianto dan kawan-kawan yang berjudul Analisis DNA Mitokondria Swab Airborne sebagai bahan alternatif pemeriksaan identifikasi. DNA merupakan unit keturunan terkecil dan terdapat semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tanaman. DNA terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Mitokondria sesuai dengan namanya merupakan rantai DNA yang terletak di bagian sel yang bernama mitokondria. DNA mitokondria memiliki ciri-ciri yang berbeda dari DNA nukleus ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Di antaranya adalah memiliki laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Selain itu, DNA mitokondria terdapat dalam jumlah banyak atau lebih dari 1000 kopi dalam tiap sel, sedangkan DNA inti hanya berjumlah 2 kopi. DNA inti merupakan hasil rekombinasi DNA kedua orang tua, sementara DNA mitokondria hanya diwariskan dari ibu. DNA dalam mitokondria pada sel sperma ada di leher. Untuk strukturnya, cincin ganda berisi kode genetik, protein, dan enzim yang berkaitan dengan rantai pernapasan. Dalam perkembangannya, metode identifikasi mengarah pada forensik molekuler. Forensik molekuler adalah suatu bidang ilmu yang baru berkembang sejak tahun 1980-an. Metode yang lebih dikenal dengan sebutan fingerprinting DNA. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeffries pada tahun 1985. Merupakan bagian bidang kedokteran yang memanfaatkan pengetahuan ilmu kedokteran dan biologi pada tingkat molekul atau DNA. Hukum Mendel. Dalam pewarisan sifat dinyatakan bahwa spesimen atau sampel pemeriksaan DNA didapatkan dari seluruh bagian dari tubuh manusia. Oleh karena itu, setiap sel dalam tubuh seseorang memiliki rangkaian DNA yang identik. Kandungan materi genetik ada anak pada dasarnya menerima jumlah material genetika yang sama dari ibu dan ayah kandungnya, yakni masing-masing 50%. Selama ini, spesimen yang banyak dipakai dalam pemeriksaan DNA dalam mengidentifikasi adalah spesimen yang bercak darah, bercak semen, vaginal swab, bukal swab, dan tulang. Di tempat kejadian perkara atau TKP akan didapatkan trace evidence. Biologi selain trace evidence tersebut diantara benda-benda yang sering digunakan pelaku atau korban terakhir kalinya. Satu diantaranya yakni alat bantu dengar handphone yang sekarang lagi marak, yakni headset atau earphone. Headset atau earphone merupakan alat elektronika audio yang digunakan dalam mendengarkan suatu handphone atau MP3. Identifikasi DNA yang melibatkan kromosom somatik pembanding yang digunakan adalah ayah dan ibu. Sedangkan pada pemeriksaan DNA mitokondria, pembanding yang digunakan adalah kerabat dalam satu garis keturunan ibu. Sampai saat ini di Indonesia, identifikasi personal melalui swab pada earphone atau headset dengan metode analisis DNA atau DNA profiling, khususnya melalui DNA mitokondria, belum banyak dilakukan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban pada hal-hal yang terkait dengan efektivitas penggunaan swab airborne sebagai bahan identifikasi forensik. Penelitian ini diawali dengan perlakuan pada sampel yakni 80 buah alat airborne yang telah digunakan atau menempel di liang telinga selama 3 hari, dan selanjutnya alat tersebut disimpan dan pada suhu kamar masing-masing pada waktu 1 hari, 7 hari, 14 hari, dan 20 hari. Kemudian dilanjutkan masing-masing kelompok waktu 2 hari alat airborne dengan ekstraksi atau isolasi DNA sampel dari swab airborne dengan metode DNA Zoll. Hasil ekstraksi DNA sampel tersebut dilanjutkan dengan pengukuran
kadar DNA sampel dengan menggunakan UV visible spectrophotometer pada panjang gelombang 260 nanometer. Hasil pengukuran kadar DNA melalui UV spectrophotometer menunjukkan penurunan kadar pada sampel bercak urin yang tersimpan di suhu kamar dan tempat dengan kelembapan tinggi dari hari 1-7-14 sampai hari ke-20. Terdapat adanya penurunan yang cukup signifikan. Faktor lingkungan tersebut menyebabkan DNA mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut bisa terjadi cepat atau lambat tergantung yang mempengaruhi waktu paparan. Ada dua tipe kerusakan DNA, yakni kerusakan faktor dalam, misal reaktif oksigen spesies atau ROS, dan kerusakan dari faktor luar, misalnya suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari analisis DNA fingerprinting yaitu yang pertama, mengetahui kekerabatan, karakterisasi, dan suatu spesies organisme. Yang kedua, karena setiap individu mempunyai DNA fingerprint yang berbeda, maka dalam kasus forensik, informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. Kelemahan dari analisis DNA fingerprinting yaitu jika pelaku adalah saudara kembar identik dari tersangka, karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Dan tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia karena langkanya pakar DNA serta peralatan pendukung yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangat mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.